mahasiswa, hari ini kita akan kuliah mengenai pemeriksaan akuntansi atau auditing, pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membahas mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik. Jadi kalau Anda sebagai akuntan publik, maka akan melekat mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi penyimpangan dari standar yang ada. Tanggung jawab hukum akuntan publik. Tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien, atau tidak hati-hati, lalai dalam memberikan jasa profesionalnya. Tuntutan hukum juga bisa terjadi disebabkan karena ada 3 faktor yang menyebabkan seorang akuntan publik bisa dituntut secara hukum. Yang pertama adalah business failure, kemudian yang kedua adalah audit failure, yang ketiga adalah audit risk. Business failure artinya kegagalan bisnis, kemudian audit failure kegagalan audit, dan resiko-resiko audit atau audit risk. Kita bahas yang pertama yaitu business failure. Business failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Kemudian yang kedua, audit failure terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal memenuhi apa yang diatur dalam standar audit. Dan yang terakhir adalah audit risk. Audit risk adalah resiko bahwa akuntan publik menyimpulkan laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material. Yaitu adalah 3 hal yang bisa membuat seorang akuntan publik dituntut secara hukum. Jadi memang harus benar-benar profesional dalam menjalankannya, harus objektif, kemudian yang kedua harus profesional, kemudian yang ketiga harus independen, terbebas dari konflik of interest dengan manajemen perusahaan tersebut. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangkut fraud. Jadi akuntan publik tersebut melibatkan diri ke dalam kecurangan, fraud. Jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah ordinary negligence, kemudian yang kedua adalah gross negligence, kemudian yang ketiga constructive fraud, dan yang terakhir adalah fraud. Mari kita bahas satu persatu mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik akibat kelalaian yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut. Nomor 1 adalah ordinary negligence, kesalahan ringan. Manusiawi, tidak disengaja, ini merupakan pelanggaran ringan. Kesalahan-kesalahan minor yang memang dilakukan oleh seorang audit. Karena memang kesalahan tersebut bisa ditoleransi karena mungkin masih manusiawi. Kemudian yang kedua adalah gross negligence, ya, kesalahan agak berat. Harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan due professional care. Jadi poin 2 ini harusnya tidak terjadi kalau memang audit tersebut benar-benar profesional. Kemudian yang ketiga adalah constructive fraud, pelanggaran berat. Akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan oleh manajemen. Jadi temuan-temuan itu disembunyikan oleh audit sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan saji material yang memang disengaja oleh auditor tersebut yang telah terjadi kolusi dengan manajemen. Ini merupakan salah satu pelanggaran berat yang harus dihindari sebagai seorang akuntan publik. Kemudian yang terakhir adalah fraud, pelanggaran yang sangat berat. Akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dan melakukan fraud. Jadi poin yang keempat ini dilakukan dengan sadar antara manajemen dan auditor untuk membuat kecurangan-kecurangan di dalam laporan keuangan tersebut. Ini pernah terjadi di skandal Enron di Amerika Serikat, yang mana auditor tersebut menutup-nutupi kerugian yang dialami oleh Enron, perusahaan di Amerika Serikat, yang pada akhirnya berakibat kepada pembubaran firma auditor publik tersebut, yaitu Andersen. Dengan kasus ini yang cukup besar, dikarenakan adanya kolusi antara
manajemen perusahaan dengan auditor independen. Kita masuk berikutnya, yaitu tanggung jawab hukum akuntan publik, lanjutan dari slide pertama dan kedua. Sanksi yang diberikan PPAJP, Kementerian Keuangan, bisa dalam bentuk peringatan tertulis, kemudian yang kedua, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk pencabutan izin praktik angkutan publik, tergantung berat ringannya pelanggaran. Sanksi yang diberikan Bapepam LK dalam bentuk peringatan tertulis, larangan pemberian jasa di pasar modal, pihak lainnya, klien, investor, BI, pengguna laporan keuangan, bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika merasa dirugikan. Jadi tuntutan ini bukan hanya dilakukan oleh Menteri Keuangan, tapi juga oleh stakeholder yang lain, termasuk klien, investor, kemudian pemegang-pemegang saham yang lain, yang memang merasa dirugikan akibat adanya penyelewengan laporan auditor tersebut, sehingga menjadikan data-data yang tidak valid, bahkan cenderung melindungi adanya kolusi penyimpangan dari proses auditor tersebut. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Jadi sebagai seorang akuntan publik, sedapat mungkin bisa menghindari adanya tuntutan hukum apabila beberapa hal ini dilakukan. Yang pertama, jangan sembarangan menerima klien. Pilih klien yang benar-benar memiliki integritas. Memang tidak ada unsur untuk dilakukannya fraud. Kemudian yang kedua, pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Kalau yang pertama adalah klien yang berintegritas, yang kedua adalah audit staff yang memiliki integritas. Kemudian yang ketiga, pertahankan independensi, in fact, in appearance, dan in mind. Jadi memang benar-benar independensi merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari adanya fraud. Patuhi standar auditing, kemudian kode etik angkutan publik. Nomor 5, memiliki sistem pengendalian mutu. Nomor 6, pahami betul bisnis klien. Jadi sebelum menerima klien, harus benar-benar dipelajari mengenai proses bisnisnya. Karena dari proses bisnis tersebut akan tercermin mengenai laporan keuangan dan sistem pengendalian yang berlaku di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketujuh, lakukan audit yang berkualitas, artinya memang berdasarkan standar dan dilakukan dengan cara yang profesional. Yaitu adalah 7 hal yang dapat dilakukan sebagai seorang akuntan publik agar terhindar dari tuntutan hukum, baik dari klien maupun dari stakeholder yang lain. Nah, berikutnya ada beberapa tambahan mengenai hal yang bisa dilakukan oleh akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Berikutnya adalah dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Jadi semua hasil laporan akuntan publik harus disertai dengan kertas kerja yang lengkap, termasuk data-data pendukung, form, bukti transaksi, dan sebagainya. Kemudian nomor 9, untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja atau engagement letter. Jadi jangan bekerja dulu sebelum ada engagement letter, karena itu akan mengikat kedua belah pihak. Yang ke-10, dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report. Yang ke-11, jaga data confidential client. Jadi data-data hasil audit tidak boleh dipublikasikan sebelum adanya konfirmasi dari pihak klien, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang sangat krusial yang memang berpengaruh fatal terhadap laporan keuangan. Kemudian yang ke-12, jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Kemudian yang ke-12, jika memungkinkan, milikilah penasehat hukum. Kemudian terapkanlah sikap skeptik yang profesional. Ya, itu adalah 13 poin yang bisa dilakukan
oleh seorang akuntan publik ya agar terhindar dari tuntutan hukum. Beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, yang paling penting yang pertama adalah harus bersikap profesional, independen, memilih klien yang benar-benar memiliki integritas tinggi, kemudian staf audit juga memiliki integritas tinggi agar tidak mudah dilakukannya kolusi. Apabila ke-13 poin ini dilakukan dengan optimal, paling tidak akan meminimalisir tingkat kesalahan yang akan berakibat terhadap tuntutan dari pihak ketiga, baik itu klien maupun dari stakeholder yang merasa dirugikan adanya laporan keuangan audit yang dilakukan oleh auditor independen dan ternyata adanya kolusi dengan manajemen. Berikutnya kita masuk ke tanggung jawab hukum akuntan publik, lanjutan dari poin berikutnya. Selain itu, ikatan profesi IAI, IAPI juga bisa membantu anggotanya terhindar dari tuntutan hukum. Yang pertama, menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL dengan biaya yang reasonable. Karena dengan adanya pelatihan memastikan bahwa audit memiliki skill, knowledge, attitude yang memang dibutuhkan sebagai seorang auditor yang independen. Nomor kedua, menerapkan market review atau pasar review. Ketiga, mengupdate standar auditing dan aturan etika. Jadi audit yang terbaru, standar-standar termasuk kode etik yang terbaru harus benar-benar di-update karena kaitannya dengan tanggung jawab hukum yang terkait. Kemudian berikutnya melakukan research di bidang auditing. Kemudian melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-undang dan peraturan yang merugikan anggota. Berikutnya memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah berikan sanksi tegas untuk anggota yang melakukan pelanggaran. Jadi di sini bukan hanya peran dari KAP, tetapi juga ikatan profesi bisa berkontribusi untuk para anggotanya KAP agar bisa menjalankan peran auditor ini dengan secara profesional. Oke, berikutnya setelah kita pada bahasan pertama mengenai tanggung jawab akuntan publik, apabila tidak dilakukan maka akan berakibat terhadap tuntutan hukum baik dari klien maupun dari stakeholder yang lain. Kita akan masuk ke ciri